Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Jahanabila, NIM 200261120, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Katalogisasi Dosen Pengampu Ibu Gustina Erlianti Shum MIP. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah pengatalogan, fungsi katalog, bagian-bagian katalog, dan 8 daerah deskripsi bibliografi. Sejarah pengatalogan. Katalog merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, catalogus, yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan katalog berdasarkan ilmu perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Perpustakaan pengatalogan modern pada awalnya disusun oleh pustakawan perorangan. Misalnya, Antonio Panizzi dari British Museum menyusun Rules for Completing of the Catalog 1839 yang mengemukakan 91 peraturan katalog berdasarkan abjad, entry, dan rujukan. Charles Amicater dari Amerika menyusun Rules for Dictionary Catalog 1876 yang mengemukakan peraturan katalog sistem leksikal Dictionary Catalog, yaitu katalog pengarang, judul, dan subjek buku disatukan dalam satu jajaran. Pada permulaan abad ke-20, peraturan pengatalogan dibuat oleh Library of Congress Amerika Serikat menerbitkan Rules of Print Cards 1903 hingga 1930-an dan Rules for Descripting Cataloging in the Library of Congress 1949. American Library Association mengeluarkan Rules 1908, 1941, 1949. American Library Association bekerja sama dengan Library Association Inggris membentuk Catalog Code Revision Committee sebagai usaha bersama menyusun peraturan katalog. Pada tahun 1961, di Paris diadakan International Conference on Cataloging Principles, dikenal dengan sebutan Paris Principles. Pertemuan ini merupakan langkah penting ke arah standarisasi data bibliografis internasional sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengatalogan. Pada tahun 1967, terbit sebuah peraturan pengatalogan Anglo-American Cataloging Rules yang dikenal dengan sebutan AACR 1. Prinsip umum peraturan tersebut didasarkan atas Statement of Principles yang disetujui oleh 53 negara pada International Conference on Cataloging Principles di Paris tahun 1961. Pada tahun 1988, terbitlah Anglo-American Cataloging Rules edisi 2 yang merupakan revisi dari AACR 1 sebagai hasil kerjasama antara American Library Association, Library Association Inggris, Library of Congress, dan Canadian Library Association. Pada tahun 2002, terbit revisi AACR 2 dan tahun 2005 terbit update AACR 2. Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR Update 2005, AACR 2R 2005, yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan perpustakaan sumber elektronik atau e-research dan sumber daya berkesinambungan atau continuing research, seperti serial, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Seiring dengan terbitan AACR Update 2005 pada bulan April 2005, Joint Steering Committee (JSC) membuat gagasan revisi AACR 2 dengan pendekatan yang baru dengan nama Research Description and Access atau dikenal dengan RDA. Research Description and Access (RDA) pada tahun 2010 mulai diimplementasikan oleh perpustakaan di AS, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Selanjutnya, fungsi katalog. Yang pertama,
memudahkan user dalam retrieval bahan pustaka yang dibutuhkan berdasarkan informasi yang mereka ketahui, bisa berupa judul, pengarang, maupun berdasarkan bidang ilmu yang diperlukan. Yang kedua, untuk menunjukkan apakah perpustakaan memiliki buku yang dikarang oleh pengarang tertentu, mengenai subjek tertentu, dan dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, sebagai wakil ringkas dari bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Yang keempat, sebagai alat komunikasi. Karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sarana temu balik informasi. Wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Di sini, kita juga akan membahas bagian-bagian katalog. Bagian katalog yang pertama, yaitu nama pengarang atau yang dianggap sebagai pengarang. Yang kedua, judul buku, yaitu nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku. Yang ketiga, judul tambahan atau anak judul, yaitu penjelasan yang ditulis langsung setelah judul utama. Yang keempat, imprint atau impresium, kota penerbit, dan tahun terbit. Yang kelima, kolasi jumlah halaman, keterangan lain, dan ukuran buku. Yang keenam, nomor seri bila itu mempunyai nomor seri. Yang ketujuh, anotasi yang merupakan catatan. Yang terakhir, tanda buku atau call member, yaitu suatu kode untuk bahan pustaka agar dapat dengan mudah dikenali. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas 8 daerah deskripsi bibliografi. Yang pertama, judul dan keterangan tanggung jawab. Yang kedua, edisi. Yang ketiga, daerah rincian spesifik materi. Yang keempat, penerbitan dan distribusi. Yang kelima, deskripsi fisik. Yang keenam, seri. Yang ketujuh, catatan. Dan yang kedelapan, nomor standar dan syarat ketersediaan. Sekian dulu penjelasan materi dari saya. Apabila salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.